Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu tuan-tuan sekalian, dan jaga kesehatan Anda ya. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang lanjutan titik akupunktur yang lalu. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas titik akupunktur, manfaat dan fungsinya adalah di bagian perut dan sampai dada. Tetap yang kita ambil 3 meridian dulu, yaitu meridian lambung, meridian limpa, dan juga meridian hati. Oke, langsung saja kita simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu tuan-puan sekalian, kita lanjutkan materi pelajaran kita tentang titik akupunktur yang ada di perut serta fungsi atau manfaatnya ya. Sekarang kita masuk ke titik masih di meridian lambung dulu ya, titik ST27. Ini ST27. ST27 itu namanya ini taju ya. Taju itu kalau artinya maha besar. Lokasinya 2 cun ya, lateral dari Simen. Nah, ini ya. Ini tengah, ini garis tengah, ini 2 cun jaraknya. Jadi lateral ke arah luar. Itu 2 cun. 2 cun itu 3 jari ya. Kemudian posisinya masih di bawah umbilikus. Umbilikus itu pusar ya. Pusar. Kemudian fungsinya titik ini itu adalah ejakulasi prekok. Ejakulasi prekok itu ejakulasi dini kalau orang kita bilang, ejakulasi dini ya. Emisi seminal. Emisi seminal itu ini beser mani. Jadi tidak berhubungan atau tidak terangsang, tidak lagi naik libidonya tapi keluar mani. Ini namanya emisi seminal. Kemudian fungsinya ini adalah untuk merangsang qi, untuk memperbaiki bagian yang sakit, membantu agar usus mengeluarkan air ya, atau contohnya misalnya konstipasi, ususnya sindromnya kering. Tuh. Kemudian kita lanjut ke ST26. Naik lagi ya, ST26. Nah, ini dari umbilikus ini jaraknya 1 cun. Kalau ke kanannya tetap 2 cun. Nah, posisi di sini. Kanan kiri daripada garis tengah. Nah, ST26 ini namanya Wailing. Wailing. Kemudian fungsinya ini memperbaiki aliran qi untuk menghentikan sakit. Kalau untuk wanita ini khususnya memperbaiki siklus haid. Ya. Kemudian ST25 Tianshu. ST25 Tianshu ya. Itu artinya poros langit. Letaknya 2 cun, masih satu garis tadi ya, 2 cun dari umbilikus. Dan ini sejajar ini dari umbilikus ya. Umbilikus itu pusar ya. Tuh. Kemudian ini fungsinya adalah distensi abdomen atau nyeri abdomen ya. Kemudian diare, nyeri-nyeri di sekitar umbilikus. Kemudian obstruksi usus ya. Obstruksi usus itu adanya sumbatan-sumbatan usus. Kemudian menstruasi tidak teratur. Leukoria itu keputihan ya kalau untuk wanita. Dysmenorrhea itu nyeri haid, menstruasi nyeri sekali ya, tusuknya di sini. Kemudian juga edema itu penumpukan cairan dalam tubuh, khususnya biasanya tubuh bagian bawah. Fungsinya adalah memperbaiki fungsi qi, menurunkan panas dan lembab, mengatur qi, memperbaiki pencernaan dan hambatan saluran pencernaan. Nah, di sini ST25 ya. Oke. Kemudian naik ke ST24. Di sini ya. ST24. ST24 Huaromen. Artinya pintu otot yang licin. Memang ini ada otot ya. Pintu otot yang licin. Letaknya masih 2 cun ya dari garis tengah. Tapi posisi di atas umbilikus ya. Kemudian kalau ditusuknya ini masih tegak lurus. Kalau masalah penusukan nanti ada materi tersendiri. Kemudian fungsinya adalah nyeri lambung dan muntah-muntah. Itu di sini, nyeri lambung dan muntah ya.
yang bermanfaat juga untuk transformasi flap, kemudian sebagai penenang, menghentikan muntah, dan juga mengatur ST stomach atau lambung. Ya, fungsinya di situ. Itu kalau titik lambung ya. Kemudian ke atas lagi, lebih sedikit ke atas lagi, tayin atau tayi, artinya tanda besar. Ya, fungsinya adalah untuk gangguan pencernaan, nyeri lambung, karena lambung posisi di sini ya. Nyeri lambung, membantu kinerja hati juga. Kemudian untuk membantu menjadi perasaan tenang. Kemudian juga mengatur lambung agar dia mampu mengeluarkan dahak. Kemudian setelah 23 kita ke ST22. Naik lagi sedikit ya, jarak ke kanannya masih sama. Kemudian cara penusukannya nanti 0,7 sampai 1 jun. Fungsinya ini nyeri dan distensi abdomen. Anoreksia itu nggak nafsu makan ya. Diare juga edema itu penumpukan cairan dalam terutama kaki. Yang berfungsi ini adalah menguatkan ST lambung atau SP limpa, mengurangi diuresis untuk menghilangkan udema. Bisa di sini tusuk udema. Oke. Kemudian kita lanjut ke ST21. ST21 liangmen, artinya balok, pintu. Posisinya 2 cun, masih 2 cun ya. Nih 2 cun. Sebelah lateral dari titik sini. Ini kalau REN 12 ini kalau namanya Cungwan. Ini nanti itu titik untuk lambung juga Cungwan ya. Tapi ini meridiannya beda, bukan ST, bukan lambung. Ini yang kita bahas sekarang adalah meridian lambung dulu. Nah, ini fungsinya masih untuk nyeri lambung, distensi abdominal, kemudian anoreksia nggak nafsu makan, diare, kemudian kolestititis atau kolik, nyeri perut di sini. Kemudian menghambat ci berbalik. Kalau ci berbalik itu contohnya misalnya cegukan, batuk, itu termasuk ci berbalik ya. Menghentikan muntah dan memperbaiki makanan yang terhambat. Kemudian mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit di area abdomen. Itu ST21 ya. Kemudian naik lagi ke ST20. ST20 ya, namanya Changmen. Changmen ini fungsinya meregulasi qi, mengurangi qi berbalik, hampir mirip ST21. Nah, untuk gangguan gastrointestinal ya, tetap gangguan lambung. Kemudian nyeri epigastrium, nyeri area di sini, nyeri dada bawah atau perut bagian atas atau ulu hati. Diare, anoreksia, nggak nafsu makan, distensi abdomen ya, perut yang nggak lancar semua pencernaannya. Juga untuk muntah itu bisa ditusuk di area ST20 Changmen. Fungsinya ini meregulasi qi, mengurangi qi berbalik. Oke. Kemudian ST19. ST19 itu purong atau dalam artinya itu terlarang. Lokasi masih satu garis terus ke atas ya, masih lurus. Kemudian fungsinya itu gangguan gastrointestinal, nyeri epigastrium. Nah, fungsinya adalah sama dengan ST20. Nah, fungsinya mengurangi muntah, menurunkan qi yang berbalik. Ini sama fungsinya, hampir 100% sama. Ya. Kemudian ST18. ST18 ini bahasanya atau istilahnya ruken. Ruken itu artinya akar payudara. Emang persis ya, letaknya di bawah payudara ya, di celah iga. Nih di celah iga keempat ya. 1, 2, 3, 4. Di celah iga keempat.
2 jari di bawah papila mamae. Nah, 2 jari di bawah puting susu atau papila mamae ya, puting susu itu. Kemudian fungsinya ini adalah untuk keluhan-keluhan paru. Ini sepertinya udah masuk ke batuk, asma, cekukan, nyeri dada, mastitis, nyeri payudara, kemudian insufisiensi laktasi, tidak bagusnya atau kurangnya cairan ASI. Ini fungsinya mengatur qi, mengurangi stagnasi qi, juga mengatur masalah ASI di sini. Kemudian masuk ke ST17 nih. Ini kalau posisi pas di papila mamae ya, pas di puting susu ya. Pas di puting susu, kemudian torakal interkosta ya, di antara torakal interkosta yang keempat. Nah, ini fungsinya adalah untuk merangsang qi, untuk menyebarkan qi. Tapi ini titik ini tidak bisa ditusuk ya, baik ditusuk maupun dimuksa ini tidak boleh. Ini sebetulnya titik ini hanya sebagai penanda aja, karena ini tidak boleh ditusuk, tidak boleh dimuksa ya. Kemudian titik ST16 posisinya di sini ya, di intercostal space ya, yang ketiga ya, SP16 Ying Chuang atau jendela dada di sini ya. Kemudian ini fungsinya adalah rasa penuh dan nyeri dada dan hipokondrium, batuk, asma. Kemudian kita lanjutkan ke ST15. ST15 buyi atau tirai rumah artinya ya. Ini untuk batuk, asma juga. Kemudian mastitis, masih nyeri payudara juga, rasa penuh dan nyeri di dada. Kemudian agak ke atas ini di intercostal 1 itu ST14 atau kufang, artinya gudang. Nah, itu untuk batuk, rasa penuh dan nyeri di dada. Fungsinya mengurangi rasa tertekan di dada, mengeluarkan atau mengurangi batuk dan asma. Titik ST14. Area sini nih kalau nusuknya hati-hati ya, ada jantung, ada paru, nih sangat hati-hati. Boleh nusuk asal yang sudah ahli, sudah mempunyai feeling yang kuat. Tapi kalau ditekan atau di akupresur, insya Allah relatif aman. Oke, kita masuk ke meridian limpa SP. Kita mulai dari SP14 atau Fuji, atau istilahnya artinya kancing perut. Nah, ini lokasinya sama umbilikus ini udah lebih jauh lagi, ini 4 cun ya, 4 cun, tepi lateral dari abdominal, rectus abdominal. Fungsinya apa? Titik ini SP14 ini adalah untuk nyeri perut bagian bawah dan konstipasi. Konstipasi itu sulit BAB ya, BAB-nya keras ya. Kemudian SP15 itu taheng atau horizontal besar, artinya taheng itu distensi dan nyeri abdominal, konstipasi bisa, juga diare pun bisa. Jadi fungsinya menguatkan meridian limpa dan juga kaki, meregulasi atau melancarkan qi, juga memperbaiki fungsi usus besar. SP15. Oke. Kemudian masuk ke SP16 di sini ya. Huai. SP16. Ini fungsinya adalah untuk nyeri perut juga, kemudian gangguan pencernaan juga konstipasi. Ini lebih 4 cun dari Cungwan ya, di sini Cungwan. Kemudian SP17. SP17 adanya di sini nih. Garisnya 6 cun jaraknya, kemudian di sela iga ke-5. Ya, SP17 namanya Shitao atau saluran pencernaan. Fungsinya adalah untuk mengatasi rasa penuh dan nyeri dada, juga di daerah hipokondrium atau ruangan dada bawah. Kemudian SP18 atau Tianxi. Nah, di sini nih.
SP18 atau Tianzi untuk rasa penuh dan nyeri di dada, juga daerah hipokondrium, batuk, cegukan, juga insufisiensi laktasi atau kekurangan cairan ASI. Nah, di sini titiknya ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke SP19 atau Xiongxiang. SP19 ini udah mengarah ke dada bagian atas ya, di interkosta kedua, namcun ke sebelah lateral atau ke sebelah luar. Tuh, SP19. Fungsinya adalah masih seperti SP18, rasa penuh dan nyeri di dada untuk daerah hipokondrium. Nih. Kemudian naik lagi itu SP20 Chourung. Chourung ini untuk mengatasi rasa penuh dan nyeri di dada, juga di daerah hipokondrium, batuk, cegukan, atau enggak nafsu makan, itu bisa ditusuk di sini SP20. Nah, bisa ditusuk atau bisa direfleksi atau bisa di akupressor, ditekan-tekan di sini. Kalau ini relatif aman ya kalau di akupressor ya. Nih, di bawah LU1. LU1 itu titik paru nomor 1 ya. Tuh. Kemudian setelah SP20 dia akan turun titiknya sini, turun ke SP21. SP21 ini untuk meridian limpa itu nomornya terakhir ya, 21, tapau. Tapau namanya. Fungsinya adalah untuk nyeri-nyeri di seluruh tubuh, kelemahan secara umum, juga nyeri daerah dada dan hipokondrium masih bisa di sini. Fungsinya adalah merangsang sirkulasi Qi ya, juga sirkulasi Qi itu merangsang sirkulasi darah, merangsang aliran Qi atau energi, juga menghilangkan rasa tertekan di seluruh area dada. Itu bisa ditusuk atau ditekan di sini. Itu untuk meridian SP. Kemudian kita masuk ke meridian hati yang ada di perut ya. Meridian hati yang ada di perut itu untuk titiknya cuma sedikit ya, karena meridian hati sendiri titiknya cuma ada 14, dan yang ada di perut titik nomor 13 dan nomor 14 ya. Untuk nomor 13 ini Changmen ya. Changmen itu artinya itu pintu hukum. Kemudian fungsinya di sini ya, titik Changmen ini fungsinya adalah untuk muntah, diare, juga distensi dan rasa penuh di dada. Kemudian kelemahan limpa dan lambung ini bisa ditusuk di Changmen 13 ya. Kemudian lanjut ke Shimen ya. Shimen itu liver atau LR. Kalau ini kodenya ini LIV ya, atau LR ya, secara internasional LR. Yang nomor 14 atau nomor terakhir untuk titik hati. Nah, masih segaris dengan papila mamae ya, masih satu garis dengan puting susu, letak di tulang interkosta yang ke-6. Ini Shimen. Untuk mengurangi nyeri hipokondrium, kemudian cegukan, regurgitasi asam lambung ya, keluhan asam lambung, kemudian mastitis atau nyeri-nyeri sekitar sini ya, kemudian depresi. Nah, orang depresi itu perlu disedasi di sini ya. Kemudian sakit panas. Kemudian ini juga merupakan titik emu usus besar, titik emu daripada meridian liver. Ya, di sini titik emu meridian liver sendiri, Shimen ya, itu LR14 namanya. Itu ya. Itu teman-teman, sobat sehat semua, Bapak Ibu tuan-tuan sekalian. Ini materi kita tentang titik-titik yang ada di perut ya. Masih meliputi, belum semuanya ya, tapi ini ada 3 meridian penting yang melewati perut, yaitu meridian lambung, meridian limpa, dan meridian hati. Ini terakhir yang kita bahas tadi, meridian hati. Oke, sobat sehat semua, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu.